Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayatullah dari Prodi SPI 2 dengan NIM yang berakhiran 23. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mengerjakan tugas dari Bapak Purbo. Ya, baik. Langsung saja, pengertian dari arkeologi. Pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeologi. Arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari pengertian mendasar dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Nah, tujuan arkeologi itu sendiri ialah sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan. Furnitur yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan ekofak yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjutnya, artefak diklasifikasi ke dalam 3 hal, yaitu teknofak, yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam. Sosiofak yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan ideofak yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Baik, selanjutnya ialah konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi bertujuan untuk memahami budaya manusia. Maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain sejarah, antropologi, geologi, atau dengan ilmu tentang lapisan pembentuk bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan arkeologis, geografi, arsitektur, paleoantropologi, dan bioantropologi, fisika, antara lain dengan karbon C-14 untuk mendapatkan pertanggalan mutlak. Ilmu metalurgi untuk mendapatkan unsur-unsur suatu benda logam, serta filologi yaitu mempelajari naskah lama. Nah, arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang yang berkait. Sebagai contoh, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan yang digunakan. Nah, bentuk keramik dan cara penyebaran kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut. Pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon 14. Sedangkan pakar genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba meneliti DNA-nya. Secara khusus, arkeologi mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah sebelum dikenal tulisan maupun pada masa sejarah ketika terdapat bukti-bukti tulisan. Selanjutnya, perkembangan kelembagaan. Pada awalnya, arkeologi di Indonesia lahir dari para sarjana filologi Belanda yang mengacu kepada kajian sejarah. Maka di awal kemunculan kajian arkeologi di Indonesia lebih dekat kepada kajian sejarah. Metode yang dikembangkan pada waktu itu masih bersifat eksploratif dan deskriptif. Nah, sejalan dengan paradigma arkeologi untuk menyusun sejarah budaya manusia dan mencoba merekonstruksi pola-pola kehidupan masa lampau. Sejak awal diterapkan, kegiatan arkeologi dipusatkan pada 3 aspek yang meliputi pencarian data, penelitian, dan perlindungan terhadap artefak, baik yang dilakukan oleh perorangan dari berbagai macam profesi maupun badan swasta dan pemerintahan. Perkembangan keilmuan. Warna perkembangan arkeologi di Indonesia mulai terasa saat kelembagaan makin kokoh menopang keilmuan. Sejak tahun 1980-an,
Dalam lingkup keilmuan kepurbakalaan, muncul kecenderungan yang tidak lagi mengacu kepada paradigma lama, yaitu tidak lagi hanya menyusun sejarah budaya manusia dan merekonstruksi pola-pola kehidupan manusia masa lampau yang kadang tidak teruji, tetapi juga menghasilkan dalil-dalil tentang hubungan tindakan manusia dengan budaya bendawi yang dihasilkan. Dalam kerangka proses budaya, perkembangan yang muncul berkaitan dengan metode penelitian lapangan telah dilakukan dalam penelitian survei dan ekskavasi yang biasa disebut dengan standar sampel area. Pengertian penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan melalui 3 tingkatan penelitian, yaitu 1. Tingkat observasional, meliputi kegiatan pengumpulan data, baik melalui penelusuran informasi, kepustakaan, maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjagaan, survei, dan ekskavasi. Nah, yang nomor 2, tingkat deskriptif, mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analis non-destruktif atau bisa dibilang seperti klasifikasi atas dasar bentuk, maupun destruktif atau laboratoris seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Yang nomor 3, tingkat eksplanáti, mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis dan data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu, dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analogi, historis, etnografis, dan eksperimental. Selanjutnya, tahapan penelitian dalam arkeologi adalah sebagai berikut, yaitu tahap pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi 1. Penjajagan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeologi dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Yang nomor 2, survei. Teknik survei dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji, ya, atau bisa dibilang test pit, dan wawancara. Nomor 3, ekskavasi. Beberapa teknik ekskavasi yang dikenal antara lain teknik spit, lot, lapisan tanah atau layer, atau teknik lain sedot dan lapis. Demi lapis untuk bawah air, penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik sifat, kontur maupun kondisi lapangan. Selanjutnya, hasil pengumpulan data berupa artefak. Artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian seperti kapak, perimbas, sepih, bilah, alat tulang, maupun seluruhnya. Keramik, manik-manik, itu juga termasuk. Yang nomor 2, ekofak. Ekofak adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya tulang, arang, serbuk sari, atau contoh tanah. Nomor 3, fitur. Fitur adalah artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya, yaitu matriks, tanpa merusak, misalnya bekas lantai, bekas dinding, makam, lubang, sampah, dan lainnya. Nomor 2, pengolahan data lapangan. Klasifikasi awal. Artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonservasikan. Apabila perlu, dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Atau dasar itu, maka perlu dilakukan pengklasifikasian awal terhadap atas kategori terhadap artefak, ekofak, dan hasil perekaman data. Perlakuan terhadap artefak dan ekofak. Nomor 1 yaitu penomoran dan penginventarisasian berdasarkan kategori. 2. Pengkatalogisasian dan pemilihan berdasarkan kategori. Dan 3. Penyimpanan berdasarkan kategori. Perlakuan hasil perekaman data, yaitu 1. Proses perekaman, catatan, gambar, peta, dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan penginventarisasian artefak sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Apabila perlu diberi tambahan informasi, catatan ini juga dirujuk silangkan dengan pengkatalogisasian dan pemilihan. Apabila perlu diberi catatan tambahan. Nomor 2, hasil proses perekaman. Hasil perekaman ini berbentuk arsip, catatan,
arsip lapangan atau ekskavasi, katalog, gambar, foto, dan film.